Saya Yulianus Wandri, S10 311 910 44. Di sini saya mengambil topik tentang pelaksanaan transfer anggaran kabupaten berbasis kinerja ekologis yang disingkat dengan TAKE di Kabupaten Kuburaya. Kenapa tertarik untuk menerapkan TAKE di Kabupaten Kuburaya? Karena yang pertama, pembangunan seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup adalah bagian dari RPJMD Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, potensi sumber daya alam yang sangat besar dan risiko kerusakan alam yang cukup tinggi di Kabupaten Kuburaya. Yang ketiga, indeks ketahanan ekologi menjadi bagian dari pilar indeks desa membangun. Yang keempat, pelestarian lingkungan dan perlindungan alam menjadi bagian dari kewenangan desa dan ADD yang dialokasikan oleh kabupaten kepada desa setiap tahun dapat menjadi bagian skema insentif dalam mendorong desa melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Tahapan pelaksanaannya diawali dengan pengenalan skema TAK oleh The Asia Foundation, kemudian pelaksanaan diskusi-diskusi intensif, rencana penerapan TAK, penentuan indikator dan pengambilan data bekerja sama dengan tim Jari Borneo Barat. Lalu, penetapan Peraturan Bupati Kuburaya nomor 101 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian ADD, BHP, BRD, TA 2021. Setelah itu, launching penerapan TAKE di Kabupaten Kuburaya. Indikator TAKE dalam pengalokasian ADD ada 3. Yang pertama, indikator kinerja desa dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam berkelanjutan, itu 50%. Yang kedua, indikator kinerja desa dalam pengembangan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDes, itu 25%. Yang ketiga, indikator kinerja desa dalam tata kelola keuangan desa, itu 25% juga. Pola perhitungan TAKE dalam pengalokasian ADD yaitu alokasi dasar 85%, alokasi permula 12%, dan alokasi kinerja 3%. Dampak pelaksanaan ialah adanya peningkatan kinerja perlindungan SDA, pengembangan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua, percepatan peningkatan status kemandirian desa dan skema intensif mampu menavigasi desa untuk menggerakkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berdampak pada lahirnya berbagai inovasi di berbagai sektor untuk percepatan dan ketepatan pelayanan publik. Untuk peningkatan kinerja desa, Pokja, percepatan pertumbuhan hijau, peningkatan jumlah alokasi anggaran desa, untuk perlindungan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekologis, dan penerapan elektronisifikasi transaksi keuangan desa atau transaksi non-tunai desa. Kendala dan peluang yang dihadapi, yang pertama itu tantangan yang pertama, penentuan indikator dan data dasar yang tepat dan akurat. Yang kedua, alokasi wajib, yaitu siltap, tunjangan, insentif, RT RW, dan operasional pemerintahan desa yang mengambil porsi cukup besar dalam penggunaan ADD. Kemudian peluang yang pertama yaitu ruang fiskal, alokasi anggaran untuk desa yang relatif naik setiap tahun. Yang kedua, pembangunan dan perlindungan sumber daya alam berkelanjutan menjadi bagian prioritas penggunaan anggaran desa dalam rangka pencapaian SDGs desa. Yang ketiga, pola alokasi kinerja semakin banyak diadaptasi dalam pola pengalokasian anggaran. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.